Selamat malam, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Ibu Pendeta Emeritus Janti Dirja dari GKM Yogyakarta dengan tema Percayalah pada visi Anda. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Habakuk pasal 2 ayat 2. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam sahabat Petra. Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini di mana kami boleh datang kepadamu. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu hadir bersama kami dan menerangi hati dan pikiran kami. Dan kami membuka diri untuk firman Tuhan. Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami semua sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Habakuk pasal 2 ayat 2 dan 3. Tuhan menjawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya, dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Amin. Percayalah pada visi Anda. Sahabat Petra, belum lama ini saya membaca resolusi saya untuk tahun 2025. Saya jadi tersenyum sendiri karena dari 3 resolusi hanya 1 yang sudah terlaksana. Itu pun belum tuntas. Kalau resolusi hanya untuk 1 tahun, kalau visi jauh lebih lama ke depan. Sahabat Petra, Tuhan punya rencana untuk hidup Anda. Dalam Alkitab, kadang-kadang disebut sebagai visi. Visi berfungsi seperti kompas yang akan selalu mengarahkan Anda ke arah yang benar, dan jangkar yang akan membuat Anda tetap teguh dalam badai kehidupan. Mengapa Tuhan berkata, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh? Karena terkadang kita mengubur visi kita jauh di dalam hati untuk melindungi diri dari kritik orang lain. Ketakutan menyebabkan kita mengabaikan visi kita, sehingga kita tidak berani memikirkannya. Terkadang kita menyerah pada visi kita, karena itu terlalu menyakitkan dan terlalu mahal untuk mempertahankannya. Lalu, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, Anda harus memiliki visi yang jelas dan menarik, sehingga itu membuat Anda terus berjuang untuk mewujudkannya. Yang kedua, Anda harus menjaga visi Anda di depan Anda setiap saat. Yusuf, setelah mengalami penolakan yang menyakitkan dari keluarganya, dan fitnah dari Potifar, istri atasannya, yang mengakibatkan dia di penjara selama bertahun-tahun. Tapi Yusuf tetap teguh dengan visinya. Dalam Alkitab dikatakan, lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Yang ketiga, Anda harus ingat bahwa Tuhan telah menjadwalkan waktu agar impian Anda menjadi kenyataan. Dalam Habakuk pasal 2 ayat 3 dikatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya, dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Habakuk 2 ayat 3. Sahabat Petra, Anda harus menemukan keseimbangan antara kepuasan dan ambisi. Paulus menulis, Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan.
Filipi 4 ayat 11. Paulus tidak pernah membiarkan dirinya kecewa dengan keadaannya saat ini. Dia tahu bahwa Tuhan menyertainya setiap saat dan dia selalu menantikan kemana Tuhan akan membawanya. Jadi, nikmatilah hari ini, ketahuilah bahwa Tuhan telah merencanakan masa depan Anda dengan aman. Karena itu, percayalah pada visi Anda. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan sudah merencanakan masa depan kami dengan aman. Tolong kami untuk menemukan visi kami. Dan bersama Tuhan kami berjalan untuk mewujudkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Immanuel yang menyertai kami naikkan doa ini. Amin.